di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada Iya, itu, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat ya perkembangan terakhir gempa politik sehingga akhirnya Partai Demokrat mencabut dukungannya pada Anies dan tidak mencalonkan Anies sebagai calon presiden 2024. Asal usulnya gimana? Kita lihat ya, ada wawancara yang bagus ya, yang ada di Kumparan. Ya, di Kumparan itu antara siapa ini? Di Kumparan Info A1 ya, namanya itu Info A1. Dan kita lihat yang diwawancari adalah Sudirman Said ya. Sudirman Said, juru bicara Anies Baswedan. Kita simak ya. Apakah mungkin deklarasi dilakukan dalam waktu cepat? Dan jawaban Surya, nggak mungkin. Saya harus mengatakan saya tidak siap gitu. Dan saya minta izin supaya saya akan sampaikan ini kepada teman-teman bahwa ada. Bahkan sempat saya tanya kepada beliau, apakah dengan demikian Bang, ketidaksiapan itu karena masih membuka opsi lain? Ya kalau ada yang lebih baik kenapa tidak? Kan kita mau menang. Gitu. Selain AHY. Selain AHY gitu. Jadi saya tidak menolak masa. Jadi ditundanya deklarasi Anies AHY karena Surya Paloh tidak siap. Dan kalau memang ada opsi yang lebih bagus selain AHY, kenapa tidak? Karena memang Koalisi Perubahan untuk Persatuan ingin menang ya, mencalonkan Anies Baswedan dengan pasangan. Kalau ada yang lebih baik, dia ingin menang. Mas AHY orang yang sangat cerdas, orang baik, kita tahu track recordnya dan tahu kemampuannya, tapi beri saya waktu untuk menata semuanya lah. Pak Surya bilang gitu. Ya. Tapi Pak Sudirman saya ketemu Surya Paloh itu sebelumnya Mas Anies sudah ketemu sama Pak Surya Paloh atau bagaimana? soal ini enggak, Iya. enggak. Oh enggak. Oh. Enggak. Nanti saya akan sampaikan di mana Pak Anies ketemu. Oke. Saya minta izin pada Pak Surya, Pak, saya boleh sampaikan ini kepada teman. Iya, silakan. Nah, saya ingin sampaikan juga kepada Bapak nih, Bang Surya. Teman-teman Demokrat menghendaki supaya segera dideklarasikan. Apabila tidak ada kejelasan, mereka juga punya opsi untuk mempertimbangkan hal-hal lain. Oh ya, itu wajar saja gitu. Jadi ya, semua pihak sudah saling kenal lah, saling paham. Nah, apa yang terjadi malam itu, tiba-tiba malam di Selasa malam, Pak Anies diundang ketemu Pak SP dan Selasa malam itu tanggal 29 Agustus ya. Hari Selasa malam 2023. 29 Agustus Anies diundang oleh Surya Paloh
ke Nasdem Tower ya. Dikasih tahu bicara berdua nih, nggak ada yang lain. Sampai konon pintunya ditutup. Pintunya ditutup. Disampaikan bahwa saya baru saja makan malam dengan Caimin dan singkat cerita terjadi kesepakatan dan sebagainya lah terus. Dan dengan seketika Pak Anies pamit, sebaiknya saya tidak di sini Bang, karena ini kan urusan abang lah. Saya tidak ikut serta dalam urusan ini. Jadi, oh ya kalau gitu. Jadi aspek etisnya Pak Anies itu masih terjaga, bahwa dia juga merasa punya komitmen yang masih diselesaikan dan juga bukan merupakan bagian dari peristiwa itu. Nah, malam itu segera menemuin kami dan Anies bukan bagian dari peristiwa negosiasi antara Surya Paloh dengan Caimin yang sudah sebelum Anies diundang mereka sudah melakukan kesepakatan antara Surya Paloh dan Caimin dan mereka sudah sepakati dan kemudian Anies Baswedan diundang untuk menyampaikan bahwa calon wakil presidennya adalah sekarang bukan AHY tapi Muhaimin Iskandar. Dan kemudian Anies Baswedan kalau tidak salah tadi dia karena itu urusan negosiasi antara Surya Paloh dengan Caimin merasa bukan urusan dia pamit ya. Secara etik dia menghindar dari pembicaraan itu lebih jauh. Kami diberi tugas cari waktu secepat mungkin dengan teman-teman Demokrat maupun PKS untuk menyampaikan kabar ini gitu. Gitu. Jadi peristiwanya peristiwa biasa lah dan kabar terbaru tentang masuknya Caimin ya menjadi cawapres atau kesepakatan yang sudah terjadi antara Surya Paloh dengan Caimin untuk disampaikan ke Demokrat dan PKS. Kembali saya katakan dinamika bisa terjadi kapan saja, seberat apapun bisa terjadi. Dan karena itu kita menghandlenya, informasi didapat, kita sampaikan segera pada para pihak, supaya punya sikap kan begitu kan. Nah, tapi mau nanya, kenapa keputusan itu diambil sebelum sharing dulu dengan Demokrat? Sekali lagi itu keputusan Pak Surya Paloh ya. Yang dimaksudkan pada kesempatan pertama, di-share dengan teman-teman. Ini maksudnya di-share ke tim 8? Ke semua partai-partai lah. Ya. Ya tentu, apa itu nggak sepihak? Ya bisa saja dikatakan begitu, tapi kan itu proses bisa terjadi bottom up, bisa terjadi top down, nanti negosiasi. Kalau memang tidak diterima mau gimana gitu. Misalnya kalau ternyata keputusannya Pak Surya Paloh bersama PKB itu tidak diterima yang lain, kan juga tidak bisa dipaksakan gitu. Dan kembali nanti apakah Aniesnya bersedia nggak dipasangkan gitu. Jadi dinamika itu masih terbuka gitu. Nah sayangnya komunikasi dengan teman-teman Demokrat ada hambatan teknis nih, nggak tahu di mana, tapi tidak segera bertemu dan keburu muncul spekulasi-spekulasi dan ya saya sih menghargai lah sikap teman-teman dan itu kemarahan kader itu kan bagian dari kecintaan kadernya kepada pada pemimpinnya ya. Jadi Sudirman saya tidak menjelaskan kenapa ada hambatan teknis seperti apa sehingga informasi terbaru tentang kesepakatan Surya Paloh dengan Caimin itu kok nggak bisa sampai ke Demokrat. Tidak disebutkan hambatan teknis apa. Padahal alat komunikasi ada, tim 8 ada, itu agak misteri juga itu ya. Atau sengaja ada yang menghambat ya perjumpaan atau informasi tentang kesepakatan Surya Paloh dengan Caimin, ada yang menghambat tidak sampai ke Ketua Majelis Tinggi, yaitu SBY. Mas Anies sebenarnya sudah ketemu dengan PKS ya? Sudah. Itu langsung ketemu sama Mas Anies? Pak Surya berinisiatif menemui Pak Habib Salim. Pak Surya? Pak Surya. Pak Surya Paloh? Ya. Oh langsung ketemu? Menemui dan menyampaikan itu. Kalau reaksi dari PKS itu nggak sekeras dari, memang nggak keras karena komunikasi sudah terjadi, apalagi PKS itu komitmennya adalah mendukung Anies ya, sebagai calon presiden. Dia tidak intervensi siapa wakil dari Anies ya. Jadi PKS firm mengikuti apa istilahnya itu Dewan Syuro ya, kalau tidak salah itu yang didukung PKS adalah
Anies Baswedan sebagai capres, bukan wakilnya. Wakil terserah Anies kan gitu. Itu kemudian Pak Aniesnya juga diantar ditemani Pak Anies. Kalau Demokrat memang agak complicated ya, agak belibet istilahnya, karena dia punya harapan wakil presiden dari Anies adalah AHY. AHY adalah ketua umum Partai Demokrat. Sementara kepentingan PKS tidak sebesar kepentingan Demokrat. Kepentingan PKS adalah mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden, kan gitu ya. Sementara kepentingan Demokrat adalah selain mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden, tapi juga dia ingin ya, calon dari Anies adalah AHY sendiri yang merupakan bagian dari koalisi. Ini persoalannya di situ. Jadi ketika muncul orang dari luar koalisi, yaitu yang namanya Caimin atau Gus Imin, itu membuat gempa politik itu terjadi di tubuh Demokrat ya. Dan itulah masalahnya. Masalah yang mungkin lebih ke psikologis, karena kemudian yang marah adalah seorang tua, yaitu SBY, yang merasa dia mengetahui segala persoalan politik Indonesia kontemporer dengan pengalamannya sebagai presiden 2 periode. Jadi kemarahan dari SBY sehingga kemudian kemarin siang itu hari Jumat sore itu melakukan keputusan 2, yaitu ketua dalam rapat majelis tinggi partai, 1 menarik dukungan Anies sebagai calon presiden, tidak didukung lagi, dan kedua menarik Demokrat dari koalisi perubahan. Jadi kemudian sekarang Demokrat itu menjadi terisolasi ya, diisolasi oleh keputusannya sendiri ya, dengan meninggalkan Anies dan kemudian meninggalkan partai koalisi yaitu PKS dan PKS dan Nasdem. Jadi kesalahan dia kemudian sekarang menjadi semacam Mr. Lonely baik SBY maupun Demokrat. Itu bukan kesalahan Anies, bukan kesalahan Surya Paloh, bukan kesalahan dari PKS, bukan kesalahan dari Nasdem, ya. Tapi kesalahan dirinya sendiri yang memutuskan 2 hal. 1, menarik dukungan dari Anies sebagai calon presiden, tidak lagi mendukung Anies sebagai calon presiden dalam Pilpres 2024, dan menurut Andi Malarangeng yang membacakan keputusan itu kemudian menarik diri dari koalisi perubahan untuk persatuan. Jadi mereka atau Demokrat itu memisahkan diri dan tidak mau lagi bergabung. Berarti dia kan mengisolasi dirinya sendiri. Nanti yang konsekuensi logisnya adalah kemudian dia tidak punya teman lagi dalam koalisi kecuali yang membentuk koalisi baru. Yang mungkin ditawarkan oleh Jokowi adalah bagaimana kalau SBY Demokrat itu bergabung dengan P3. Itu masih kurang ya, karena Demokrat itu kursinya kan 54, ya enggak? Sementara syarat untuk ambang batas 20% untuk pencapresan adalah 20% atau 115 kursi. Sementara kursi dari Demokrat adalah 54. Kalau dia ingin membentuk koalisi baru dengan P3 kursinya 19. Jadi 54 tambah 19 itu 73. Terus 73 sampai untuk 115 dari mana? Kemungkinan kalau PAN punya angka kursi di DPR itu perolehan tahun 2019 adalah 44 ya. Jadi 44 ditambah 70 berapa tadi? Ditambah 73 itu 117 ya. Jadi berhasil melampaui 20% atau 115 kursi. Kalau Demokrat bergabung dengan P3 dan bergabung dengan PAN yang 44 kursi, P3 19 dan Demokrat adalah
54 kursi. Kalau mereka bikin koalisi baru dan mencalonkan AHY menjadi calon presiden, dan mungkin wakilnya Zulhas atau wakilnya Erik yang ditawarkan oleh P3 misal begitu, maka itu mungkin membentuk koalisi baru dengan komposisi pertemanan yang baru, yaitu Demokrat, PAN, dan P3. Itu satu kemungkinan ya, kalau PAN mau keluar dari koalisi Indonesia Maju meninggalkan Golkar dan Gerindra. Kalau ditawari sebagai wakil presiden, Zulhas mungkin dia akan bisa keluar dari koalisi Indonesia Maju yang digagas oleh Gerindra, Golkar, dan PAN, dan PBB, ya nggak? Jadi satu perkembangan menarik ya, tampaknya kekeliruan yang dilakukan oleh Pak SBY adalah satu blunder ketika dia kemudian mengecam Anies sebagai pengkhianat, padahal dinamika itu tidak bisa dihentikan dalam mencapai sesuatu yang lebih ideal sebelum pendaftaran di KPU. Opsi-opsi yang muncul adalah selain AHY menjadi wakil presiden, dari Anies adalah opsi yang muncul yang terakhir adalah yaitu Caimin, yang kemudian tidak siap secara psikologis SBY atau Demokrat menerima perkembangan baru yang lebih mungkin lebih memperkuat Anies untuk menang ya, karena Caimin memiliki grassroots atau akar rumput NU yang kuat di Jawa Tengah dan Jawa Timur, dengan terbukti dia memiliki kursi Caimin dengan PKB-nya itu sekitar 58 kursi, hampir setara dengan Nasdem yang 59, sementara Demokrat 54 kursi. Kekuatan atau kelebihan ya, key selling point, titik daya jual dari Caimin adalah ketika dia bersama gerbongnya, yaitu di Jawa Tengah, Jawa Timur, sebagai basis Nahdlatul Ulama, yang di situ lemah Anies, ya, lemah di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan itu memungkinkan Muhaimin itu bergabung dengan koalisi perubahan untuk persatuan, dan masuknya SBY membuat SBY mental dari koalisi perubahan untuk persatuan. Bukan dimentalkan oleh orang lain, dia mementalkan dirinya sendiri dengan mengambil keputusan yang nampaknya sudah dipikir matang, tapi menurut satu pihak atau pengamat yang lain, keputusan ini buat SBY dengan meninggalkan Anies dan meninggalkan koalisi dalam perubahan untuk persatuan itu adalah satu langkah yang blunder, satu langkah yang fatal yang dilakukan oleh SBY di ujung senja karirnya sebagai politisi dunia. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber, tertua di semesta fasbir sober jamilah. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian malam harinya Pak Anies ketemu dengan DPP, dengan pengurus terasnya PKS. Berarti itu terjadi pertemuan hari Rabu ya? Saya kira Rabu ya. Ya, Rabu. Oke. Dan proses itu ingin ditemu juga dengan pihak Demokrat sebelumnya. Ya. Tapi belum ada jawaban. Ya belum. Bahkan sampai saat ini belum ada jawaban dari Demokrat. Saya tidak tahu sekarang, tapi sudah disampaikan sejak awal lah, kira-kira gitu. Dan